Min Sitar masih sama, Melissa kali ini dibuang. Udah terasa impactnya nih. 2 game mereka diacak-acak oleh Melissa. Benar-benar diacak-acak banget dan 1-1 pun udah dilenyapkan. Tapi lagi dan lagi, first pick menjadi milik dari Onyx. Onyx bisa aja mengamankan ke arah Arlott. Onyx bisa aja mengamankan ke arah dari Fredrin ternyata. Berubah lagi, Grok udah. Tadi siapa lagi untuk menjadi junglernya? Lancelot udah juga. Banyak sekali yang emang udah digunakan oleh Kairi, luar biasa sekali. Tapi Pak Bulung, Apa? ini ada kata-kata dari orang tua. Onyx menjadi kandidat terkuat untuk menjuarai MPL Indonesia Season 11. Untuk mengalahkan mereka musim ini, tim lain butuh faktor X. Woi, lu kayak dosen gue. Kalau nggak faktor X, faktor Y. Wah, ini bener-bener. Kenapa Pak Bulung? Ya, Mau ini ngisi nominasi? Oke, kalau benar. gitu kita bahas yang lain ya, Pak Bulung ya. Oke Pak Bulung, dengan adanya Fredrin kali ini permainan dari Onyx akan sedikit berbalik ke arah template. Dan ini dia, EVOS Legends akhirnya Valentina di tangan dari seorang Hijume. Karena dengan power dari Hijume dengan Valentinanya, ini yang harus diperhatikan oleh para pasukan dari Onyx. Dan bahkan ingat, Onyx mereka udah harus tahu kalau EVOS di saat berada di ujung jurang. Aku ingatkan sekali lagi, mereka bisa tiba-tiba mengganas dan mengaul. Pick dari Onyx kali ini mungkin akan berada di arah Cho, Keyboy, atau dari seorang Kairi. Ini masih 2 pick yang berbeda Pak Bulung. Yap, itu dia beberapa hero yang memang sudah langsung diamankan. Tapi Beatrix dan juga Valentina akhirnya ya. Valentina di tangan mereka tapi lagi dan lagi Keyboy. Kita tahu bagaimana lock-lockannya dengan Joe. Siapapun yang memang sudah ditanamkan di dalam kepalanya, aku akan menargetkan satu orang ini. Akan dibuntutin kemanapun. Oke, tapi aku mau terima kasih Pak Bulung. Kenapa? Ini tadi ada Jaki dari EVOS Fans ngasih aku biskuit, sama satu lagi ada yang ngasih aku permen, aku nggak sempet nanya namanya siapa. Makasih ya. Makasih yang udah kasih kita cemilan. Nasi Padang ada nggak? Nasi Padang. Udah dikasih makan sama MPL, masih minta. Orang, ya kan mana tahu ada yang bawa. Yaudah kalau gitu makanan lo buat gua. Oke, kita balik lagi ke dalam draft di mana dari EVOS Legends. Mereka sudah mengamankan junglernya. Walaupun Onyx udah ada jungler yang mungkin menurut aku ya Pak Bulung ya. Ini masih belum muncul. Bangko belum muncul kan udah ada Fredrin. Masih bisa di flex ke arah Boots. Bahkan ada Cho bisa di flex ke arah Keyboy. Dan bahkan kita masih gak tahu seperti apa gameplay akan mereka keluarkan. Dan itu adalah keuntungan Onyx atau strongnya Onyx lah kita bisa bilang. Dari season-season sebelumnya. Buset, ini MPL Arena penuh sampai ke belakang-belakang loh, Ji. Expo Holiday, Ji. Ini yang bisa masuk. Ini bisa masuk ya? Kar, di luar sana ada yang nonton kan? Ada yang di luar nggak ada? Rame nggak? Men sebut nama aja lo kaget no abang-abang kita. Nggak mau nanya serius, kan gue belum sempat keluar. Iya. Di depan Ada watch rame, party? di depan watch party rame nggak? Ada kan? Ada. Nah, tuh lo. Di depan juga ada yang watch party. Tapi gue suka banget nih Mobile Legends sekarang. Mobile Legends sekarang ini bener-bener fansnya ini luar biasa loh. Luar biasa banget ramenya. Ini juga yang watch party di daerah-daerah juga banyak. Tolong dong yang di daerah-daerah. Report dong. Report dong kalian nobar di mana? Di Warkop kah? Iya. Di Pos Ronda kah? Live report ayo. Boleh ke Instagram dari Pak Pulung ataupun ke... @Fauzianskar Ranger Tuh, Mas. kita mau lihat nih. Pokoknya gampang cari kita berdua. Belum verify soalnya. Wah, kalau saya akun fanbase. Sama lagi. Oke, kalau udah ada Moskov kali ini di seberang udara menutup ke arah Atlas, Dreams tidak akan bermain. Dan satu lagi, apakah Franco dari Dreams akan ditutup? Karena Franco Dreams itu selalu memberikan harapan, selalu memberikan mimpi ketika di akhir-akhir untuk EVOS Legends. Yap. Sementara untuk sekarang, satu hero terakhirnya adalah Kaja. Tidak akan ada tangkap-tangkapan yang begitu berarti yang bisa diamankan oleh pemain dari EVOS Legends. Tapi Kadita sejauh ini ada loh. Franco dilepas sih. Franco dilepas, Kadita dilepas. Kalau menurut aku ya, posisi seperti ini, mainin Franco nggak sih? Grok ternyata. Dia mau mainin Grok. Tapi Grok bisa di samping loh. Grok bisa buat Psychots loh. Grok bisa buat Psychots, sabar dulu. Karena kita lihat kali ini para pasukan dari tim Onyx, mereka akan mendapatkan pick kedua. Dua pick dari last picknya. Dan ini akan menentukan gameplay mereka akan seperti apa. Yap.
2 pick terakhirnya. Mereka pun harus memikirkan. 1 hero terakhir nantinya akan dikeluarkan oleh EVOS Legends akan berkah ke arah mana. Karena dengan 2 pick ini berarti inilah hero kemenangan mereka. 1 round ini akan mengantarkan mereka ke gelar juara MPLI Edition 11 atau masih bisa direnggut pula oleh EVOS Legends. Dan pilihan mereka adalah Harit. Harit for the gold lane. Dan ternyata bener kan Pak Pulung, junglernya tuh belum kelihatan. Junglernya masih di flex. Dan sekarang baru terbukti kalau jungler ada di Hayabusa. Hayabusa. Jet. Hayabusa aja. Last pick for EVOS Legends. Franco gua. Menentukan apakah mereka masih lanjut ke game yang selanjutnya. Atau mereka harus menerima kalau Onyx memang di luar nalar. Yap, itu dia. 1 pick-pickan yang terakhir untuk EVOS Legends. Franco kah? Kadita kah? Dan kali ini Gobi Korkohon ternyata Arlot. Oke, G-Expo Holde. Seperti biasa kita akan bertanya terlebih dahulu. Untuk Sonic dan juga EVOS Pam. Akan berakhir 4-0 atau 3-1? Belum terdengar sampai belakang. Sekali lagi kita mau bertanya. Akan berakhir 4-0 atau 3-1? Oke, tapi kali ini kita lihat Onyx sudah di depan mata untuk mendapatkan juaranya. EVOS Legends berada di ujung jurang. Tapi mereka masih memiliki asa. Dan mampukah mereka membalikan keadaan? Karena kita semua akan menjadi saksi di game kali ini. MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Terima kasih. G-Expo Holde dengan semangat kalian yang masih terus saja membara. Menghantarkan kita ke game yang keempat. Penentuan. Onyx, akankah menjadi juara? Atau EVOS yang akan menyabetnya? Grand Final MPL Indonesia kali ini kembali langsung masuk ke lane of down. Dengan permainan yang mungkin cukup pasif dan template di arah depan. Tapi lihat Kiboy dari kehadiran seorang Chow yang mengganggu tas di depan sana. Dan bahkan early-nya harus digunakan. Mau tidak uam untuk retribution itu sendiri. Yep. Oke, namun untuk kali ini Kiboy dan juga Sans masih berada di area tengah. Masih belum melakukan sebuah pergerakan entah itu ke atas ataupun ke bawah. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Dreams dengan groknya. Dia mencoba untuk open map, mencari, mengganggu, mendinai. Tapi ada pergerakan dari cewek dengan magical damage yang mendadak masuk. Dreams harus mundur. Poking damage yang terjadi. Early poking damage terhadap seorang Brans di arah top lane akan menjadi sedikit power yang bisa dimiliki dari cewek. Tapi ini buat kalian semua, lihat. Ada All-Star Promo Diamond. Jangan lupa, dapetin banyak nih Pak Pulung. Cuan for life. Yo ay. Cuan. 1936. Cuan. Gitu, beda dong. 1936. 9 tahun lagi tuh baru merdeka tuh kita waktu itu. Ya, wait. Starlight baru nih, Edit lu udah punya Ji? Hah? Udah kan Lai? Udah pasti dong. Udah pasti. Gue langsung beli Starlightnya. Ngutang minta KB. KB banyak diamondnya heran dah. Iya lo nggak lihat dompet gue kosong. Bisa Oke. puluhan ribu gitu diamondnya heran. Oke, tapi kali ini kita bakal balik lagi ke Lane of Dawn di mana para pasukan dari EVOS Legends mereka dengan bermain yang cukup santai dan kali ini berbeda dengan game sebelumnya. Belum ada keuntungan yang signifikan dari god lane para pasukan dari Onyx. Jadi bisa dibilang ini temponya bisa dipegang sama para pasukan EVOS Legends. Bahkan Boost sudah standby on possession menuju ke arah para pasukan dari Onyx. Di depan sana Kiboy membuka vision tembak retribution di sound point. Dari para pasukan EVOS Legends mengamankan 1 point kill ke Kiboy. Terlalu dive in. Tapi ingat, Wave Dragon, Wave Blacker! Kali ini berhasil dibalikan kembali ke arahnya dan banget 1 point kill. Pas Splat didapatkan, lihat freestyle dulu bos! Ini luar biasa loh, bahkan Kiboy barusan itu menggocek pergerakan dia agar tidak terkena power of Nether yang akan dikeluarkan oleh Dreams loh. Itu Dreams posisinya lagi gede-gedenya banget. Tapi ternyata untuk sekarang, Talent Prediction 3 untuk Onyx, 3 untuk EVOS. EVOS 3 untuk 3 kali ini, best on draft. Dan bahkan kalau bisa kita lihat para pasukan dari EVOS Legends mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi yang bahkan
Ini harusnya rotasi itu dipegang Dreams. Dia punya power dari Groknya, tapi ternyata ini berbanding kebalik. Dan Kboy kali ini malah yang lebih dominasi. Sedangkan duel Striker dikeluarkan, Shadow berhasil mendapatkan 1 point kill. Terus akan menjadi pilihan utama para pasukan dari EVOS Legends kali ini berhasil mundur ke arah belakang. Kairi udah nggak ada lagi Shadow kill. Kairi udah nggak ada lagi kuat Shadow. Dan Tas pasti masih too strong. Dan sorry. Buset dikejar sampai ke situ-situ loh. Coba lihat. Ini udah ada kali sekitar 15 detikan dia ngekoring di bagian belakang layaknya seperti sebuah bayangan tapi Hijume dan juga ada sebuah pergerakan di mana dia menggocek ke arah beberapa player tapi Kboy akan masih bisa selamat karena Dreamsnya ada pun ada di area tersebut tapi Brans sendirian saja mencoba untuk bisa mendapatkan dan benar Brans mendapatkan 1 point kill. Udah nggak bisa kemana-mana lagi, dilepaskan begitu saja. Kenapa? Ke arah seorang Brans, karena Brans di freeze laningnya. Dan 1 point kill ini sangatlah berharga untuk seorang Brans. Dan bahkan di sisi sebaliknya, para pasukan dari Oni, mereka kali ini yang akan diinvasi jungle-nya EVOS Legends. Dan bahkan retribution dari Kairi tak mampu mendapatkan purple buff-nya. Invasi jungle pertama kalinya dari EVOS Legends. Di game kali ini, yang benar-benar bisa memberikan sedikit warna dari match yang ada kali ini. Oke, barusan ingin mengeluarkan Kara Wave Dragon tapi langsung di cancel begitu saja. Tapi cewek berusaha untuk bisa mendapatkan langsung Kara dari Hari. Tapi Kboy mendarat akan masuk dan juga sudah ada Federal Ice Strike. Ada flicker yang dikeluarkan 1 hit terakhir dan benar saja Ji. Lenyap kali ini Ji. Lenyap kali ini udah gak bisa bertahan kembali dan bahkan Hijume tidak bisa menyelamatkan Brans di arah top lane. The best thing yang sudah dilakukan oleh seorang Hijume, dia sudah lakukan kali ini. Dreams hanya bisa untuk membuka. Mereka belum cukup damage Pak Bulu. Yep, benar-benar belum cukup damage. Tapi Kboy loh, Kboy yang dari tadi menjadi bayangan dari siapapun player EVOS Legend. Hanya saja objektif, dapat lagi mereka. Objektif yang mereka dapatkan setidaknya membuat mereka bisa mengejar Onyx dari ketertinggalan 1200 gold yang mereka miliki. Rena Rapati gagal didapatkan Kboy. Too strong, cewek too strong kali ini dan bahkan early game yang mereka miliki dengan emblemnya silakan 40 tapi sebelum itu duel striker masih bisa di counter. Tastel survive, Drift di depan sana udah tidak ada wildcard kembali dapatkan Sans. Mau gak mau harus mundur karena ada Stone Cross dan juga Phantom Execution yang siap menusuk seorang Tas. Wow, lagi dan lagi Assassin High and Dry itu yang dibawa oleh Kairi. Sementara Demon Slayer selalu dibawa pula oleh Tas dengan beberapa item defense yang memang udah dia gunakan sebelumnya. Untuk dari penetrasi ataupun dari tambahan damage-nya udah dia tambahin pula full ke arah hal tersebut. Tapi sekarang dia ada Marvel Buff-nya Ji. Kembali didominasi oleh para pasukan dari EVOS. Apakah duel striker? Again, dibalikan kembali keadaannya. Langsung ada 1 point kill didapatkan tapi Hijume harus menjadi 2. Poin yang diamankan bersama dengan Cyclops. 3 hilang. EVOS Legends yang sempat memegang permainan dengan temponya. Kali ini bahkan harus kembali diredam oleh sang Onyx. Ini bagus banget loh, ini instant replay-nya kita lihat aja ya. Hanya dengan Kboy sendirian saja, dengan zaman force yang tepat berada di tengah-tengah, mereka semua terpencar belah. Mereka benar-benar terpecah loh. Sans kejar, sementara itu untuk Psychots-nya kehilangan arah tepat berada di tengah-tengah dari pusaran defense yang dimiliki oleh pemain Onyx. Masalahnya udah masuk, udah gak ada lagi flicker. Tapi lihat Brans menuju ke arah depan. One shot for defensive. Outplay akan coba terjadi kah? Nampaknya masih bisa bertahan tapi one last hit. Kboy, duel dragon-nya. Bahkan hampir bisa menyelamatkan 1 point kill. Di sisi sebaliknya Hijume tidak mau melepaskan mata dari seorang Kboy yang dari tadi mengganggu kandang sang macan. Kboy benar-benar menjadi bayangan dari siapapun, hanya saja Sans. Wow, Federal Strike ya. Mengerikan, membantu rekannya pula untuk bisa menambahkan poin-poin kill mereka. Yes, benar banget. Tapi di sini kali ini berbeda dengan di Turtle yang sebelumnya. 2 Turtle akan coba diamankan. Kalau 2 Turtle ini diamankan oleh seorang Tas plus ini akan menjadi perfect Turtle for EVOS Legends. Finally, perfect Turtle yang sangat mahal diamankan EVOS Legends. Tidak ada retribution dari para pasukan Onyx. Dan lihat, Kairi harus kembali melepaskan purple buff-nya. Hayabusa tanpa purple buff, bagaikan aku tanpa kamu. Lumpuh tak berdaya. Waduh, bagaikan aku tanpa kamu. Tapi item defense ya, ataupun item-item attack yang udah mereka amankan. Beatrix udah punya BOD. Sepatu, rebut itulah yang dia gunakan untuk menambahkan magical defense yang dia punya. Sebelum nantinya mungkin ada magical defense lagi dari item defense lainnya yang bisa dia tambahin. Tapi tasnya mulai maju ke bagian depan, ada Tonros balik lagi. Tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena itu agak cukup berbahaya. Kalau dia bisa masuk ke dalam itu akan menjadi 1 buah poin kill yang mahal. Kenapa? Karena
mungkin jungle-nya akan diinvasi balik. Dan sedangkan untuk seorang Tas di sini cuma ada 2 orang dan possibility-nya. Bahkan aku lihat ya, hanya 1 orang yang bisa dia pick off dalam win rate yang cukup tinggi. Sekitar 90% untuk Tas, Suns. Sisanya sulit untuk di take down. Waduh, Hijume udah ada pergerakan di mana shadow kill-nya masuk tapi masih belum bisa mendapatkan karena beberapa player dari EVOS. Tapi bukan itu masalah utamanya Pak Pulung. Masalah utamanya kita lihat di sini mereka akan coba dipotong dan bahkan ada Psychos akan coba ditangkap. Tas melihat posisi yang sangat indah di belakang dan nampaknya Suns bersama dengan Kairi memilih langsung disengage. Woods versus everybody. Woods akan it. Press word telah dikeluarkan. Woods nampaknya too strong, membuat EVOS Legends mengurungkan niat untuk bisa menumbangkannya. Yap, niat dari Boots juga hanya mengusir saja ya. Dengan efek tone yang masih belum begitu berasa, ya udah usir aja. Menandakan kalau mereka akan mengakhiri dari team fight tersebut. Dan di area dari Purple Buff-nya masih bisa diamankan oleh Kairi. Hanya saja untuk kali ini coba lihat ada 1 wave dragon yang langsung keluarkan. Tapi Kiboy-nya masih bisa selamat, bahkan Dreams-nya lenyap di area tersebut. 2 point kill kali ini bakal coba didapatkan oleh para pasukan EVOS Legends kah? 2 Hijume bersama dengan Dreams. Almost 3 tapi Side Squad dengan 1 final slice yang berhasil mengamankan diri. Posisi dari EVOS Legends. Shadow Kill dikeluarkan. Pras menjadi korban yang selanjutnya. 3 korban yang tanpa disangka-sangka menjadi 4 kali ini. Ini bencana, tukang sobek kejebur ghost, oh my god. Mendadak, lagi dan lagi hanya menukarkan Kiboy. Tapi mereka berhasil mendapatkan 1 trade. Tidak ada coverisasi terhadap Purple Buff yang dimiliki dari EVOS Legends. Tas dominasi di arah Purple Buff dari seorang Kairi. Kali ini harus dihentikan dengan adanya buff di tangan cewek. Dibalikkan kembali keadaan yang tadi sudah dipegang oleh EVOS di jungle. Setidaknya mereka kali ini tidak terlalu berbeda jauh dari segi gold. Mereka masih bisa untuk mendapatkan sekitar 4.000 gold difference saja. Tidak sampai ke arah yang banyak. Tapi lihat, lagi dan lagi. 1 point kill akan coba didapatkan Tas. Tidak bisa dilakukan, tidak ada cover. Dan bahkan kalau mereka masuk satu persatu tumbang dengan Lord kali ini akan ada one strike push. Yap, bahkan ceweknya udah punya konsentrasi energi. Ini mau team fight seperti apa? Ayo aja, dia punya Purify, dia punya Zaman Force, dia punya Kissing Proficient, dia punya lagi Chronodes. Semuanya, kalau memang di dalam satu area dan seluruh damage-nya connect, HP-nya. Buset, 3.000. Perbedaan 3.000 no cashback kali ini. Coba gimana cewek magical damage, Harit, tapi itu masalah farming 8.009. Woi, nyari kemana itu? 4 point kill sih dia. 4 point kill yang mereka berikan. Tapi kali ini Hijume belum mendapatkan ultimate dari Feather Attack yang dimiliki dari Onyx. Sedangkan ada Baris 1 kali 24 jam. Dibuka begitu saja. Kiboy stay by position. Akankah ada freestyle? Menuju ke belakang. Pasukan EVOS Legends mereka udah pecah dari pasif. Bulls menangkap Prince. Belum ada cover. Belum ada one charge. Belum ada apapun. Kairi kagak masuk. Final selesai dikeluarkan ada one charge. 1 point kill berhasil didapatkan. Bahkan 2 yang ternyata tanpa ada following up. Cewek bersama dengan seorang Kiboy. Tidak berhasil menukar dengan 1 point kill pun. Tapi akhirnya 2. One last hit. Kairi is coming. Dan Shadow Kill from Kairi. Double kill. Oh my god. Kairi memaksakan 1 point kill yang dia dapatkan. Menukar. Tidak jadi tuan. EVOS Legends gagal tuan. Kairi mendadak datang. Tapi bukan untuk tinggal, lalu menghilang, tapi meninggalkan bekas. Di mana untuk EVOS Legends Brands harus merasakan sebuah lubang di dalam tubuhnya. Lewat Shuriken yang dikeluarkan, lenyap. Ini adalah instant replay yang begitu baik. Di mana Kairi datang belakangan. Di mana semua setupnya sudah terpecah belah. Dia hanya menjadi sang eksekutor, tapi Harit, cewek, membombardir, membuat sebuah formasi yang tadi begitu baik yang dimiliki oleh EVOS Legends, lenyap semuanya. Lenyap banget untuk kali ini. Dan kalkulasi Quet Shadow-nya dari Kairi itu loh. Dia kejar sampai ke dalam turret dan bahkan Kiboy standby on position. Kembali lagi posisi daripada EVOS Legends. Mereka berada terperangkap. Lagi-lagi sang macan putih dikandangin oleh sang landak Pak Pulung. Yap, coba lihat tuh. Boots sama Dream silaturahmi berdua tuh. Sapa-sapaan, sebelah-sebelahan, pegangan tangan mungkin untuk masalah hero-nya berdua di situ. Oh my god, ini berat banget yang bisa dimiliki oleh para pasukan EVOS Legends. Mereka benar-benar bukan hanya menghadapi mimpi buruk. Mereka menghadapi hari yang berat. Kiboy Console Gaming. Permainan yang sudah tidak terlihat. Kiboy menuju ke arah seorang Brands. Duel of Strength yang telah dikeluarkan. Tidak ada yang masuk, tidak ada following up. Hanya ada Satan bahkan Kiboy di following up oleh seorang Kairi. Shadow Kill didapatkan. Fokus ke arah base turret. Gak boleh apapun yang terjadi. Akan menjadi 1 point kill. Tas still survive. Dan bahkan Tas yang terperangkap di depan
tempat sana. Hijume nggak boleh tumbang, nggak ada lagi damage yang bisa diselamatkan kalau Hijume tumbang. Still damage yang diberikan Hijume ini besar. Jadi kalau Hijume harus terperangkap dan dia tumbang, mereka udah benar-benar bisa dorong langsung one straight push. Itu coba lihat Boots. Boots emang rusak aja kali tombol recall-nya apa gimana Boots? Memancing, menghancurkan psikologis pemain dari EVOS Legend, membuat mereka mencoba untuk maju dan sekarang. Oh my god, kombinasi Boots bersama dengan seorang Kairi. Lenyap. Satu point kill diamankan, shadow kill telah dikeluarkan kali ini. Tapi shadow killnya dari Kairi ternyata tadi sedang cooldown. Di sisi sebaliknya, mereka kehilangan Hijume, mereka kehilangan Psychot, mereka bisa mendorong dari tengah. Tapi bahkan tas terdeteksi, Shadow Kiru berhasil dihindari one by one situation dalam bottom lane. Ting-ting bukan permain, ting-ting bukan win. Dan bahkan kali ini, kalau kata Pak Pulu, kukira by one ternyata bawa kawan. Dan bahkan terperangkap, tidak jadi adu mekanik, surprise. Tidak one by one kali ini Pak Bulu. Kukira Baywa ternyata bawa kawan satu kecamatan dan itulah yang emang benar-benar terlihat dikeroyok habis. Tas gak bisa melakukan apapun. Hilang sudah beberapa player lagi satu persatu masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Onyx. Satu persatu keluar menjadi notifikasi Ji. Yes, benar-benar. Notifikasi dead ya. Notifikasi dia keluar. Yang killing spree lah, yang double kill lah, yang ini lah gitu pecah semuanya. Dan ini dia 100% Keyboy dengan cownya. Kali ini dia tadi lihat di kaca, aku lihat ada informasi yang telah bisa diberikan sama dia tuh. Tapi kali ini lihat Rico. Tas dari besar Cornet. Kali ini kembali dikumandangkan oleh seorang Keyboy. Tidak ada burung Ferry Verdiansyah. Demikian para pasukan dari EVOS Legends. Mereka bakal coba masuk. Tidak ada yang bisa mengikat Kairi. Terlalu dalam. Summer Force, Synchrovision, Chronodis. Nampaknya terperangkap di depan sana, damage terlalu sakit. Bulls menangkap Dreams. Sekarang maut yang telah diberikan. Tapi dari bottom lane, slot terlalu keras itu bisa ditumbangkan EVOS Legends. 12.000 gold difference ini cukup berbahaya untuk para pasukan dari Onyx. Kairi ke arah belakang, Coach Shadow telah dikeluarkan. Tidak mau masuk, karena Keyboy standby on position. Dan nampaknya Keyboy masih mengeker siapa yang akan coba diloncatin kali ini. Belum ada yang bisa diloncatin karena tas terlalu dalam. That's what I'm doing. Satu point kill, Shadow kill. Onyx menang kali ini. Dan bahkan dengan point kill triple didapatkan dan Onyx memenangkan MPL tanpa kekalahan sedikit pun di babak playoff. Satu round pun tidak terkalahkan, Onyx melaju dengan begitu mulusnya. Menjadi korban semuanya. Back to back championship. Onyx, Raja Galaksi season 11. Sang Raja Langit masih terlalu kuat untuk ditumbangkan oleh EVOS Legends.